Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Faqala Allah ta'ala wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وقال صلى الله عليه وسلم مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ. عباد الله معاشر المسلمين jamaah Masjid Al-Amin hafizakumullah. Kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita. Kajian yang tema besarnya adalah akidah tauhid, yang insya Allah pada malam hari ini sub pembahasan kita adalah bab tentang maja'a fir riya, bab tentang riya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab riya ini adalah bab yang penting untuk kita selalu ingatkan diri kita agar amal-amal yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan benar-benar ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena untuk mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala kita harus membersihkan amal dan ibadah kita dari perkara riya yang akan kita bahas ini. Riya yang sering kita dengar itu dalam bahasa Arab berasal dari kata ra'a yura'i. Maksudnya adalah melakukan amalan agar dilihat oleh manusia. Jadi orientasinya dalam melakukan amal ibadah itu adalah manusia ingin mendapatkan pujian sanjungan dari manusia, maka itu adalah riya. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, man ra'a ra'allahu bihi wa man samma'a samma'allahu bihi. Arti hadis ini adalah ada dua penafsiran, dan ini dua-duanya adalah ancaman bagi orang-orang yang melakukan riya di dalam beramal atau beribadah. Man ra'a ra'allahu bihi, di antara maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan, barang siapa yang riya, maka Allah akan tampakkan rahasia niat orang yang riya itu di hadapan manusia. Jadi orang yang riya akan diungkap oleh Allah boroknya, aslinya, kedoknya, bahwa dia beramal riya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man samma'a samma'allahu bihi, barang siapa beramal orientasinya biar didengar oleh manusia bahwa dia itu ahli amal atau ahli ibadah, maka samma'allahu bihi, Allah Subhanahu wa taala akan membuat manusia mendengar tentang rahasia niat dia. Meskipun dia sembunyikan riyanya, Allah Subhanahu wa taala akan membuat manusia semuanya mendengar tentang riyanya dia di dalam beramal. Artinya dalam tafsir pertama terhadap hadis ini adalah ancaman bagi orang-orang yang riya, baik ingin dilihat atau ingin didengar amalnya. Semuanya akan diungkap oleh Allah di dunia, tidak perlu di akhirat. Di dunia sudah diungkap, apalagi nanti di akhirat. Ini ancaman dari Allah bagi orang-orang yang riya. Tafsir atau penjelasan yang kedua tentang hadis ini adalah man ra'a ra'allahu bihi, barang siapa yang riya, maka Allah akan jadikan, barang siapa yang riya dalam beramal atau beribadah, maka Allah akan jadikan amal ibadahnya terkenal di antara manusia. Dia juga terkenal menjadi ahli amal dan ahli ibadah, tapi cuma di dunia. Di dunia orang semuanya menyanjung, orang semuanya memuji, orang semuanya punya persepsi bahwa si fulan ini ahli ibadah, ahli amal. Karena memang sengaja ketika dia beramal bagaimana dilihat oleh orang, sehingga orang tahu. Dibiarkan oleh Allah.
nggak apa-apa, dibiarin oleh Allah. Manusia mengenal dia ahli ibadah, ahli amal. Tapi di akhirat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala riak-riak yang mereka lakukan di dalam beramal dan beribadah itu dengan cara apa? Semua amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah dan dia mendapatkan azab atau sanksi dari Allah Subhanahu wa taala karena riak itu dosa besar. Meskipun dia syirik kecil tapi dari klasifikasi dosanya dosa besar. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang riya ini ya, dalam dua pokok bahasan. Yang pertama adalah fi hukmihi, tentang hukum riya. Hukum riya adalah syirik kecil. Syirik kecil. Kenapa dikatakan syirik? Karena orang beramal orientasinya ingin dilihat oleh manusia, bukan murni dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada syirik. Ya, ada syirik, tapi syiriknya kecil, tidak syirik besar, syirik kecil. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika memberikan contoh dalam pembahasannya tentang syirik kecil, beliau itu mencontohkan dengan yasir riya. Riya itu adalah syirik kecil. Tapi syirik kecil ini bisa juga menjadi syirik besar. Ketika orang membiasakan riya, maka lama-lama dia akan melakukan syirik besar. Dia tidak beribadah kecuali orientasinya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar riya itu datang di tengah-tengah ibadah, tapi bisa jadi orang akan hanya melakukan ibadah jika motivasinya atau kepentingan dunianya atau kepentingan dilihat manusianya bisa terpenuhi, dan itu dari awal dia niatkan sebelum melakukan ibadah. Karena kalau riya dilakukan sebelum melakukan ibadah, maka itu bisa menjadi syirik besar ya, karena dia tidak beribadah kecuali karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka syirik kecil pun bisa mengantarkan kepada syirik besar kalau diremehkan. Pokok bahasan kedua adalah tentang hukum ibadah, fi hukmil ibadah idza khalaqaha riya. Hukum ibadah yang bercampur dengan riya. Hukum ibadah yang bercampur dengan riya ini ada 3 kondisi. Yang pertama, an yakunal ba'itsu 'ala ibadati mura'atun nas atau mura'atan nasi minal asli. Jadi kondisi pertama, ya kita berbicara tentang ibadah yang dicampuri riya itu apa hukumnya. Nah, ibadah yang dicampuri riya ada 3 kondisi. Kondisi pertama adalah pendorong, pemicu yang menjadikan orang itu melakukan ibadah adalah semata-mata ingin dilihat oleh orang. Jadi sebelum dia sholat, lalu dia sholat, dia tidak sholat kecuali karena keinginan ingin dilihat oleh orang, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dari awal mau melakukan sholat, dia punya keinginan biar dilihat oleh manusia di dalam sholatnya. Maka yang seperti ini jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirik, dan ibadah yang dia lakukan itu batal, tidak sah, karena dia beribadah bukan untuk Allah tapi untuk manusia. Jadi riyanya sudah di awal, yang kita katakan tadi, riyanya sudah di awal. Yang menjadi pemicu, pendorong, memotivasi dia untuk beribadah itu semata-mata riya, ingin dilihat oleh manusia dari awalnya. Maka ibadah yang bercampur dengan riya dalam kondisi yang ini batal, tidak sah, dan syirik itu, syirik, dan seolah-olah dia belum melakukan sholat. Al-thani, kondisi yang kedua, an yakuna musyarikan lil ibadati fi athnaiha. Riya datang di tengah-tengah ibadah, bukan di awal. Jadi di awal dia ibadah, saat dia mau ibadah, motivasinya karena Allah, ikhlas karena Allah. Tapi di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah sholat, datanglah riya itu. Ini kondisi yang kedua. Datanglah riya itu. Maka apa hukum ibadah, apa hukum sholat yang didatangi oleh riya di tengah-tengah ibadah? Tapi di awal ibadah niatnya karena Allah. Kemudian di tengah-tengahnya, di saat sholat, datanglah riya itu. Apa hukum ibadah itu? Nah, ini tergantung jenis ibadahnya. Kalau jenis ibadahnya adalah ibadah yang bisa dibagi-bagi,
maka bisa jadi ada sebagian ibadah yang diterima oleh Allah, ada sebagian yang tidak. Yang ikhlas karena Allah diterima, yang riya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan sedekah. Nah, sedekah bisa dibagi-bagi. Kita mau sedekah 1 juta, kita bagi 2, 500.000, 500.000. 500.000 kita kasih si A, 500.000 lain kita kasih si B. Saat ngasih si A, kita ikhlas, maka diterima oleh Allah yang 500 pertama ini. 500 kedua kita kasih si B, riya, ingin dipuji oleh manusia, maka ini yang tidak diterima. Jadi ibadah sedekah kita itu bisa kita bagi-bagi. Hukumnya ketika bercampur dengan riya adalah mana yang ketika kita memberikan itu ikhlas karena Allah itu yang diterima, yang mana kita memberikan tidak ikhlas karena Allah karena riya, maka itu yang tidak diterima oleh Allah. Jadi bisa ada yang diterima, bisa ada yang tidak. Itu jika ibadahnya bisa dibagi-bagi seperti sedekah. Kalau ibadahnya itu tidak bisa dibagi-bagi, ya, bahwa akhir ibadah itu dibangun di atas awalnya, jadi saling melengkapi, tidak bisa dibagi-bagi. Seperti sholat itu tidak bisa dibagi-bagi. Ya. Orang riya di salah satu dari waktu sholat yang dia lakukan, apakah di awal, apakah di tengah atau di akhir, itu cukup sudah membuat sholatnya tidak diterima oleh Allah. Bahkan meskipun dia riyanya itu datang sebelum salam sedikit baru riya, itu sudah cukup menjadikan sholatnya itu tidak diterima oleh Allah. Karena sholat itu satu ibadah yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dibagi-bagi. Beda dengan sedekah. Orang riya di awal sholat sama dengan riya di akhir atau di tengah sholat. Dan riya kapanpun di waktu sholat yang dia lakukan, maka itu menjadikan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika riya datang kepada manusia, tidak mesti riya itu otomatis merusak ibadahnya. Tergantung bagaimana orang itu menyikapi riya datang. Kalau ketika riya datang kepada manusia, kepada kita itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari, Pak. Ya, manusia sulit untuk menghindari datangnya riya. Riya itu datang tiba-tiba saja, tanpa kita rasakan. Lembut sama seperti semut hitam yang datang kepada kita itu tidak kita rasakan, ya, karena dia lembut, dia juga tidak menggigit. Beda dengan semut hitam, semut merah, ya. Lembut dan datangnya tidak kita sadari. Sama seperti itu riya. Rasulullah SAW mengilustrasikan riya itu dengan semut hitam. Datangnya tidak kita rasakan. Maka tidak ada manusia yang bisa menolak kedatangan riya, karena datangnya selalu tiba-tiba dan tanpa memberikan sesuatu yang membuat kita merasa akan kedatangannya. Sehingga sekedar datang riya kepada kita dalam kita sholat, dalam kita beribadah, tidak otomatis merusak ibadah kita, tidak otomatis merusak sholat kita. Yang penting bagaimana kita mensikapi riya itu datang. Dan manusia dibagi dua dalam masalah ini. Ada manusia ketika datang riya itu godaan riya di tengah-tengah sholat. Riya datang, ya, godaan untuk memperbagus sholat biar dilihat oleh orang. Datang di tengah-tengah sholat. Jika orang yang kedatangan riya seperti itu, dia mencoba untuk melawan. Aku nggak suka kedatangan kamu, aku nggak suka dengan kamu wahai riya. Dalam hatinya dia mengatakan, aku nggak suka dengan godaan riya ini. Maka riya tidak merusak ibadahnya dan tidak menjadikan ibadahnya tidak diterima oleh Allah, tetap diterima oleh Allah SWT meskipun kedatangan riya, karena dia melawan. Jadi sekedar datang riya tidak otomatis merusak amal ibadah, tidak otomatis menjadikan amal ibadah tidak diterima oleh Allah. Karena terkadang orang melawan riya itu. Kalau dia melawan, maka riya itu tidak merusak amal ibadah. Ada orang
yang ketika kedatangan godaan riya, dia malah menikmati, mengikuti ritme daripada godaan riya itu. Apa maunya godaan riya itu dia turuti, dan semakin menikmati riya itu, dia tidak ada usaha untuk menolak. Maka inilah yang menjadikan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, riya dalam kondisi yang kedua yang datang di tengah-tengah ibadah, bukan di awal. Kalau di awal tadi yang kondisi pertama, yang itu pasti menyebabkan ibadah itu tidak diterima oleh Allah. Karena orientasi dalam dia melakukan ibadah karena manusia bukan karena Allah. Yang kedua, kondisinya adalah riya datang di tengah-tengah ibadah. Ini yang kita sampaikan tadi. Apakah otomatis merusak amal ibadah? Nah, tadi kita bagi ibadah ada dua. Ada ibadah yang bisa kita pilah-pilah, kita bagi-bagi. Kalau sedekah, maka tidak. Maka ibadah yang kita lakukan bisa diterima, bisa tidak. Tergantung kita ikhlas tidak dalam melakukan ibadah itu. Ibadah yang kita campurkan dengan riya, maka itu yang tidak diterima. Yang tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah, yang ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah yang tidak bisa dibagi-bagi seperti sholat, ketika kedatangan riya dan orang menikmati riya itu tidak menolaknya, maka merusak sholatnya dan menjadikan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun riya itu datang di penghujung sebelum salam, sudah cukup merusak seluruh sholat. Meskipun dari awalnya dia ikhlas terus sampai rakaat terakhir ikhlas, tapi begitu salam dia riya, maka itu merusak satu sholat semuanya. Karena sholat itu satu kesatuan, tidak bisa dibagi-bagi. Dengan syarat dia menikmati, tapi kalau dia menolak kedatangan riya itu, aku nggak suka riya, maka sholatnya tidak rusak dan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi ketiga, riya datang setelah ibadah. Begitu selesai sholat baru riya. Maka riya yang datang setelah sholat, setelah ibadah, tidak mempengaruhi sholatnya. Sholatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena riya sudah di luar, sudah selesai sholat, nggak ada hubungannya dengan sholat yang kita lakukan, nggak ada hubungannya dengan ibadah yang kita lakukan. Kita bersedekah, setelah sedekah selesai baru riya. Nah, ini tidak merusak amal ibadah sedekah kita, kecuali kita ngungkit-ngungkit yang disebut dengan al-mann wal adha, ngungkit-ngungkit budi, ngungkit kebaikan terhadap orang yang pernah kita kasih. Kalau kita ngungkit pernah ngasih orang sedekah, misalnya lalu kita ngungkit, kamu kan sudah pernah apa sedekah, maka kamu harus nurutin aku dan sebagainya. Itu ngungkit namanya. Itu mungkin. Jadi dia minta manfaat, orang itu harus tunduk kepada dia setelah dia kasih sedekah. Maka ini namanya mungkin. Apalagi marah-marah kemudian merendahkan dia, kamu kan sudah pernah, kamu kan selama ini aku bantu dan sebagainya. Nah, ini mungkin. Nah, kalau ini bisa membatalkan amal. Kalau mungkin bisa membatalkan amal meskipun amalan sudah berlalu, bahkan mungkin berlalunya sudah setahun. Tapi kalau kita mungkin itu bisa membatalkan amal. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian itu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang kalian beri sedekah itu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hukum ibadah yang bercampur dengan riya. Jadi beda-beda, tergantung kapan riya terjadi. Apakah di awal sebelum melakukan ibadah, atau di tengah, atau setelah ibadah. Nah, masing-masing ada konsekuensi hukumnya. Ya. Kalau di awal tadi sebelum melakukan ibadah, jelas ibadahnya batal, karena niatnya bukan untuk Allah dia melakukan ibadah. Kedua, saya ulang lagi, di tengah-tengah riya itu datang, maka ini tergantung jenis ibadahnya itu satu kesatuan atau bisa dibagi-bagi. Dan tergantung orangnya ketika kedatangan riya menolak atau tidak. Nah, kalau menolak maka riya tidak merusak amal ibadah, tapi kalau dia menikmati maka merusak amal ibadah. Yang ketiga, riya datang setelah ibadah, maka tidak merusak ibadah sebelumnya, karena datangnya setelahnya, nggak ada hubungannya dengan ibadah sebelumnya, kecuali sifatnya mengungkit-ungkit kebaikan
atau sedekah yang pernah diberikan, bantuan yang pernah diberikan kepada orang, maka itu bisa merusak. Jadi menghapus pahala kebaikan kita. Meskipun kebaikan yang sudah kita lakukan itu bertahun-tahun yang lalu, kita ungkit sekarang, maka itu merusak seluruh pahala kebaikan yang kita lakukan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nas pertama yang dikutip oleh pengarang adalah untuk menopang tema tentang riya. Adalah firman Allah di dalam surat Al-Kahfi 110. Allah mengatakan, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku itu manusia biasa, mithlukum seperti kalian. Hanya saja yuha ilayya, aku diberi wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid. Wahyu itu adalah ajaran agar menegaskan bahwa Tuhanmu itu hanyalah satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap pertemuan dengan Allah, dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan, hendaklah dia mengamalkan amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan menyekutukan Tuhannya di dalam beribadah. Nah, kenapa pengarang ini ketika menjelaskan bab riya itu mengutip ayat ini, bahwa aku itu hanya ayat yang berbunyi, katakan wahai Muhammad, aku itu cuma manusia biasa. Ya, jadi maksudnya Nabi itu bukan Tuhan, bukan Tuhan. Kalian beramal jangan karena Nabi, karena Nabi itu manusia. Nabi itu manusia. Beramallah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertama. Kedua, di ayat itu ada kata-kata barang siapa yang ingin berharap pertemuan dengan Rabb, dengan Tuhan, maka hendaklah beramal soleh. Nah, amal soleh ini tafsiran para ulama maksudnya adalah amal yang benar dan ikhlas, tidak riya. Di sini letak pengambilan dalilnya. Kenapa pengarang menghadirkan ayat ini? Ada kata-kata faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa yang berharap pertemuan dengan Allah. Nah, pertemuan dengan Allah maksudnya adalah pertemuan khusus, bukan pertemuan umum. Pertemuan ada dua. Pertemuan dengan Allah ada dua. Ada pertemuan umum. Jadi semua manusia bisa bertemu dengan Allah. Nah, pertemuan kedua adalah pertemuan khusus, yaitu pertemuan melihat wajah Allah. Jadi tidak semua manusia bisa melihat Allah. Tidak semua manusia yang bertemu dengan Allah melihat wajah Allah. Yang bisa melihat wajah Allah hanyalah orang-orang beriman. Maka barang siapa yang berharap pertemuan dengan Allah dengan melihat wajahnya, dan itu khusus untuk orang beriman, berarti amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena didasari oleh iman, maka hendaklah beramal soleh. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan berupa pertemuan dengan Allah dan melihat wajahnya, maka hendaklah beramal soleh. Amal soleh apa maksudnya? Kata ulama tafsir, maksudnya adalah amal yang benar dan ikhlas. Makanya kemudian ulama mengatakan syarat diterimanya amal itu kan kalau diterima disebut soleh, kalau tidak terima tidak soleh. Amal soleh itu artinya amal diterima oleh Allah. Syaratnya dua, benar dan ikhlas. Benar artinya adalah sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW, dan ikhlas. Tidak cukup hanya sesuai dengan ajaran Allah, ajaran Rasulullah, tapi tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah. Atau ikhlas saja. Ya, ada orang kadang amalnya ikhlas karena Allah bahkan banyak, tapi tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, karena diterima juga. Jadi dua hal ini yang harus dipenuhi agar amal itu berstatus amal soleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, sesuai dengan ilmu, dan ikhlas, tidak riya. Beramal bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikehendaki oleh pengarang ketika menghadirkan ayat 110 dalam surat Al-Kahfi, ya, untuk berbicara tentang masalah riya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saya tegaskan kembali bahwa syarat diterimanya amal itu adalah sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya dan harus ikhlas. Sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya karena Rasulullah mengatakan di dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka itu ditolak. Artinya tidak ada tuntunannya dari Allah dan tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ya, baik dalil spesifik maupun dalil umum. Dalil spesifik nggak ada, dalil umum juga nggak ada, maka tidak sesuai dengan tuntunan. Kalau nggak ada dalil spesifik tapi ada dalil umum sudah cukup. Ada banyak amalan-amalan kaum muslimin yang cukup berdalil dengan dalil umum, tidak spesifik, maka itu nggak apa-apa. Yang penting ada rujukannya. Ya, dalil umum pun nggak apa-apa, tidak harus spesifik, tidak harus detail. Minimal adalah dalil umum. Tapi kalau dalil umum nggak ada, apalagi spesifik nggak ada, ya itu tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Dan kenapa harus ikhlas? Harus ikhlas karena Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh banyak ulama hadis, diriwayatkan dari Umar, Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Amal itu dikatakan diterima oleh Allah, itu tergantung niatnya. Kalau dia ikhlas karena Allah, maka diterima. Kalau tidak ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah dirahmati Allah. Kemudian nas yang ketiga yang dikutip oleh pengarang adalah hadis dari Abu Hurairah marfu kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, qala Allah Ta'ala, Allah berkata, ya, qala Allah Ta'ala, artinya ini adalah hadis qudsi, berarti Allah yang mengatakan, ana aghna syuraka'i 'ani syirki, aku adalah yang paling tidak butuh sekutu, tidak butuh tandingan. Man 'amila 'amalan, barang siapa melakukan satu amal, asyraka ma'i fihi ghairi, dia menyekutukan aku dalam amal itu, dia menjadikan tandingan bagiku dalam dia beramal itu, maka taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Artinya Allah tidak terima. Allah tidak terima amalannya. Allah tidak butuh amalan dia kalau dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk riya itu adalah amalan di mana orang itu ketika beramal menyekutukan Allah di dalamnya. Meskipun dia beramal awalnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia sisipkan di dalam hatinya keinginan agar dipuji oleh manusia. Berarti dia juga seolah-olah beribadah atau beramal itu tidak hanya orientasinya Allah, tapi orientasinya manusia. Berarti dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang seperti ini kata Rasulullah SAW, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Maksudnya adalah Allah tidak menerima amalnya, dan Allah tidak butuh amal seorang yang dilakukan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga memberikan pemahaman kepada kita tentang haramnya riya. Riya itu haram, ya. Orang melakukan riya itu adalah haram, dosa, dan itu bagian daripada menyekutukan Allah atau syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa membatalkan amal. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang berikutnya dikutip oleh pengarang untuk menopang pembahasannya tentang riya adalah dari Abi Sa'id marfu'an, dari Abi Sa'id secara marfu'. Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum indi minal masiihid dajjal. Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang paling aku takutkan, aku khawatirkan kepada kalian, terhadap kalian, melebihi kekhawatiranku akan Dajjal. Jadi kita tahu jemaah sekalian, Dajjal itu fitnah yang terbesar, yang banyak manusia nanti di akhir zaman terkecoh dan tergoda oleh fitnahnya Dajjal. Banyak manusia yang mengimani Dajjal karena Dajjal punya kekuatan yang luar biasa, menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala, menandingi Tuhan, bisa menghidupkan manusia. Manusia dimatikan, dihidupkan di hadapan orang-orang. Maka banyak orang terfitnah akhirnya beriman kepada Dajjal. Ya, mereka meyakini Dajjal itu Tuhan karena bisa menghidupkan orang mati. Bisa menumbuhkan tanaman-tanaman kering. Ya, tanah-tanah kering tiba-tiba ditumbuhkan tanaman yang begitu subur, hijau. Bagaimana tidak percaya orang kepada Dajjal? Bahkan di dalam hadis dikatakan ada orang nanti belagu ketika dinasihati jangan nemuin Dajjal, kamu nanti akan tergoda, terfitnah mengimani dia. Enggak, aku enggak akan mempan digoda oleh Dajjal. Tapi ketika dia datang Dajjal, ternyata dia tergoda juga.
Jadi maka nggak bisa orang itu nanti kemudian sok-sokan ya, nggak terfitnah oleh Dajjal. Maka nasihat Rasulullah dan nasihat para ulama adalah ketika nanti seorang hidup di zaman Dajjal, maka hendaklah dia hindari Dajjal itu. Jangan pernah mendekatinya. Jangan pernah merasa paling beriman dan tidak bisa tergoda oleh Dajjal. Ya. Manusia kebanyakan saat itu tergoda dan akhirnya beriman kepada Dajjal. Bahkan Dajjal membawa surga dan neraka. Dajjal membawa surga dan neraka. Jadi dia mengancam manusia di akhir zaman nanti. Yang tidak mengimaniku, aku masukkan neraka. Jadi neraka diperlihatkan di hadapan manusia, surga juga demikian. Dia membawa dua, surga dan neraka. Ya, siapa orang yang tidak terkecoh, siapa orang yang tidak tergoda, yang tidak ingin masuk surganya Dajjal, yang mau beriman kepada Dajjal sebagai Tuhan, masuk surganya Dajjal. Yang tidak mau beriman, masuk nerakanya Dajjal. Ya. Karena itulah Nabi mengatakan, kalau kalian diancam oleh Dajjal jika tidak mengimani Dajjal sebagai Tuhan, maka dimasukkan ke neraka, nggak apa-apa, masuk saja sambil merem. Tapi begitu kamu di dalam, kamu akan mendapatkan nikmat. Jadi surganya Dajjal itulah neraka. Nerakanya Dajjal itu malah justru surga. Itulah kenapa Rasulullah SAW itu khawatir umatnya nanti ketika bertemu dengan Dajjal. Nabi mengkhawatirkan umatnya terhadap bahayanya Dajjal. Tapi kata Nabi di dalam hadis ini, Nabi itu lebih khawatir lagi, mengkhawatirkan umatnya akan bahaya riya ketimbang bahayanya Dajjal. Kalau sahabat bertanya, apa yang paling kau khawatirkan ya Nabi, yang melebihi kekhawatiran engkau terhadap Dajjal? Nabi mengatakan asyirkul khafi, yaitu syirik yang lembut. Apa syirik lembut itu? Yaqumur rajulu fayusalli. Orang berdiri sholat, fayuzayyinu sholatahu, lalu dia hiasi sholatnya, dia bagus-bagusin sholatnya. Ya, lima yara min nadri rajulin ilaihi, karena dilihat oleh orang. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, melebihi Dajjal. Meskipun Dajjal itu perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW akan menimpa umat ini, bahayanya luar biasa kepada manusia. Tapi ternyata Rasulullah lebih mengkhawatirkan bahaya riya ketimbang Dajjal. Itu menunjukkan bahwa riya itu sangat berbahaya. Jamaah dirahmati Allah Taala. Kenapa berbahaya? Karena kita semuanya berharap ketika menghadap Allah, kita menghadap Allah dengan seluruh amalan yang sudah kita lakukan dengan penuh letih. Kita tiap hari harus sholat 5 waktu, meskipun capek kerja, capek ngurusin rumah tangga, tapi kalau waktu sholat kita sholat, letih itu di dunia Pak. Bahkan kalau sholat harus berjamaah, rumah kita terkadang jauh, paling pojok komplek, tetap 5 waktu kita ke masjid, letih kita Pak. Bukan hanya sholat 5 waktu, kita tambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Amal-amal yang lainnya, bukan hanya sholat, puasa, zakat, umroh, haji, silaturahim, bermuamalah dengan manusia dan semuanya. Itu adalah amal-amal yang kita lakukan, semuanya membutuhkan energi, membutuhkan tenaga, fokus, dan kita banyak mengorbankan kepentingan-kepentingan yang lain demi menjalankan ibadah itu. Maka kita ingin bertemu Allah membawa semua amal itu. Tapi ternyata tidak semua amal yang kita lakukan itu akan bermanfaat untuk kita. Bisa kita bawa tidak? Tidak semua amal yang kita lakukan bisa kita bawa menghadap Allah, bisa menjadi bekal kita menghadap Allah. Hanya amal yang ikhlas. Kalau amal-amal yang riya tidak bisa kita bawa, tidak bermanfaat. Maka penting kita untuk menghindarinya. Maka di antara tip-tip yang disampaikan oleh para ulama bagaimana agar kita bisa menghindari riya, pertama, karena riya ini susah untuk dihadapi. Maka pertama, sebelum yang lain adalah al-isti'anah billah, minta tolong kepada Allah. Kita manusia itu lemah menghadapi riya, itu nggak mampu. Seringkali riya itu datang saja tiba-tiba. Bahkan terkadang kita sering menikmati riya itu, bukan menolaknya. Senang dipuji oleh manusia, menikmati ibadah sholat ketika dipuji oleh manusia. Tapi ketika sholat ibadah sendiri tidak ada yang melihat, kita berat dan beban. Itu seperti itu. Begitu dahsyatnya riya itu. Karena itulah kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu para salafun saleh, generasi Islam terbaik ya, yang paling paham agama, paling beriman dan paling bertakwa. Karena semakin dekat dengan zaman Nabi, sahabat itu semakin baik. Itu saja mereka mengeluh menghadapi masalah riya, mengusir riya itu.
Misalkan Sufyan Ats-Tsauri itu pernah mengatakan, "Ma'alatu syai'an asyaddu 'alayya min niyati." Tidak ada perkara yang lebih berat aku hadapi melebihi perkara niat. Bagaimana aku mengusir riya dari niatku, dari hatiku. Limadha li'annaha tataqallabu 'alayya, karena selalu riya itu berbolak-balik, pergi datang dan seterusnya. Kemudian Imam Yusuf ibn al-Husain mengakui, "A'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas, wa kam ajtahidu fi isqatir riya an qalbi fa idza huwa yanbutu 'ala lawn akhar." Beliau mengatakan, perkara yang paling berat aku hadapi itu adalah perkara mengikhlaskan niat, perkara ikhlas, mengusir riya. Berapa banyak aku berusaha maksimal untuk mengusir riya dari hatiku, tapi begitu dia terusir datang lagi dalam bentuk yang lain. Ya, seperti bunglon itu susah untuk ditangkap, gonta-ganti warna. Diusir tadi warnanya merah, datang lagi dengan warna hitam. Diusir lagi, datang lagi warna biru, dan seterusnya, bola-balik, dan bentuk juga berbeda-beda. Seolah-olah itu sesuatu yang beda, tidak sama dengan yang sebelumnya. Saking lembutnya riya itu, bahkan zaman dirahmati Allah SWT, begitu dasarnya riya, sampai sebagian ulama seperti Imam Bishr itu mengatakan, orang mati pun ingin riya, orang mati pun bisa riya. Ya, bagaimana orang mati kok riya? Luar biasa, seolah-olah riya itu sampai mengikuti ke alam kubur atau mengikuti ruhnya orang ketika dicabut oleh Allah SWT, dia masih bisa riya meskipun sudah dicabut oleh Allah SWT. Jadi caranya begini, ketika dalam hidup dia melakukan amal soleh, melakukan ibadah, tapi diselipi niat dia banyak beribadah biar nanti dikenal ahli ibadah, dan yang melayatnya ketika mati banyak. Berapa banyak orang bangga pengen dilayat oleh orang banyak ketika mati. Bahkan gengsi kalau nanti aku mati yang melayat cuma sedikit, maka disiapkan sedemikian rupa selama hidupnya biar nanti yang melayat banyak sekali. Bahkan bila perlu, jadi sebelum mati sudah berwasiat, pokoknya nanti kalau aku mati beliin karangan bunga dengan nama yang beda-beda, misalkan 1.000 ya, atau 100.000 karangan bunga biar kelihatan banyak yang melayat dia dan sebagainya. Ini riyanya orang ketika mati, tapi sudah dirancang sejak hidup. Itu kata Imam Bishr, begitu lembutnya riya dan dasarnya riya sampai bisa menjadikan orang mati itu melakukan riya. Karena itulah Nabi memerintahkan kepada kita agar minta tolong kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar kita mampu menghadapi riya ini. Dan dalam hadis Rasul mengatakan, ayuhan nas ittaqu hadza syirka fa innahu akhfa min dabibin namli. Wahai manusia, waspadahilah syirik ini. Sesungguhnya syirik ini itu lebih lembut ketimbang rayapan semut hitam. Semut hitam kalau merayap itu nggak terasa, lembut sekali. Kedatangannya nggak kita rasakan. Kata para sahabat, wa kaifa nantaqi idza kana akhfa min dabibin namli ya Rasulullah. Bagaimana kami bisa mewaspadai kalau kedatangannya itu lembut seperti semut hitam? Maka kata Rasulullah, caranya adalah berdoalah. Cara minta tolong kepada Allah adalah berdoalah dengan doa yang berbunyi, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu atas dosa syirik, dosa riya yang kami sadar bahwa itu riya dan kami sadar melakukan itu, dan atas dosa riya yang kami tidak sadar melakukan riya itu, atau kami tidak tahu itu riya padahal itu adalah riya. Nah, ini yang sering harus kita baca. Ya, ini adalah tuntunan Rasulullah, perintah Rasulullah agar kita memperbanyak ini. Itu bagian daripada kita minta tolong kepada Allah agar dihindarkan dari riya. Karena riya terjadi kepada kita tanpa kita sadari, Pak. Tanpa kita sadari. Kadang kita nge-share kebaikan di media sosial. Mungkin awalnya iseng saja, tapi lama-lama ketika banyak netizen, kemudian teman-teman berkomentar memuji kita atas amal yang kita share itu, lama-lama jadi riya. Ya, kalau kita malam-malam bangun misalkan, lalu kita buat status
Maha suci Allah yang menciptakan malam yang begitu hening. Itu orang persepsinya apa Pak? Kalau kita jam 3 buat status seperti itu, persepsinya apa Pak? Tahajud. Nah, itu riya terkadang yang tidak kita sadari. Padahal mungkin tahajud atau mungkin juga tidak. Cuma ngelilir saja, ngelilir itu terbangun lalu bikin status itu. Nah, ini yang lebih parah lagi. Tidak tahajud tapi pengen disangka tahajud. Ini yang lebih parah lagi itu. Ya, lebih parah lagi. Makanya dulu ada seorang sahabat itu ketika ditanya di forum para sahabat itu, siapa di antara kalian yang semalam melihat bintang jatuh? Ada bintang jatuh di tengah malam. Di malam-malam biasa orang tahajud. Sahabat Imran bin Husain bilang, aku yang melihat bintang jatuh semalam. Tapi aku tidak sedang qiyamul lail, kata dia. Nah ini bagaimana para sahabat itu berusaha untuk menghindarkan riya dalam dirinya. Gak mau dia dipuji oleh manusia atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Karena dia terbangun dikarenakan habis digigit oleh kalajengking. Jadi gak bisa tidur. Maka karena gak bisa tidur terjaga, dia melihat bintang jatuh. Nah, ketika ditanya oleh sahabat-sahabat, siapa yang melihat tadi semalam bintang jatuh? Aku yang melihat. Biar tidak dikira tahajud, dia langsung bilang, tapi aku tidak sedang qiyamul lail loh ya, gitu. Kadang orang kan begini Pak, ditanya, puasa nggak? Diam aja, biar dikira puasa. Nggak mau bilang nggak puasa. Puasa nggak? Lagi nggak makan, gitu aja. Susah jawabnya, lagi nggak makan. Pengen dikira puasa. Kenapa apa salahnya bilang enggak, aku nggak puasa? Nah ini melatih diri agar kita tidak gampang menikmati riya. Kita benci dengan riya, gak mau riya itu datang. Maka kalau sudah kita latih diri kita seperti itu, kita ketika kedatangan riya di tengah-tengah ibadah kita, langsung kita bisa menolaknya. Kemudian ya jemaah, saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi di antara tips untuk menghindari riya, yang pertama tadi adalah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Yang kedua adalah ikhfaul amal. Senantiasa menyembunyikan amal. Amal ibadah itu yang lebih baik adalah amal ibadah yang tidak kita tampakkan. Kalau amal yang tidak ada urgensinya untuk kita tampakkan, tidak perlu kita tampakkan. Karena kalau sudah kita tampakkan, tantangan untuk melawan riyanya lebih berat. Karena banyak orang lihat, karena banyak orang memuji, karena banyak orang komentar kalau kita buat status, maka itu akan menggoda kita untuk ingin dipuji oleh manusia di dalam beramal. Kecuali memang ada urgensi untuk kita umumkan, misalkan sedekah, untuk laporan pertanggungjawaban nggak apa-apa diumumkan. Tapi kalau nggak ada urgensinya nggak perlu diumumkan atau dilakukan di hadapan publik. Makanya sholat terbaik itu adalah di rumah, bukan di masjid. Itu diantara maknanya adalah karena kalau di rumah lebih dekat kepada keikhlasan daripada di masjid. Kalau di masjid itu kelihatan banyak orang, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib yang terbaik di masjid. Tapi kalau sholat sunnah di rumah, ya. Itu rahasianya. Ya. Yang ketiga adalah ihtiqarul amal. Harus ada rasa tidak yakin amal kita diterima. Berharap amal kita diterima, tapi harus disisain perasaan khawatir tidak diterima. Kita menganggap amal kita nggak ada apa-apanya, itu lebih baik daripada kita menganggap amal kita sudah sempurna. Kalau amal kita persepsikan belum sempurna, maka kita akan semakin berusaha untuk memperbaiki. Ya. Dulu Rasulullah SAW pernah membaca ayat yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan ketika mensifati orang-orang beriman dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dan hati mereka takut. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kok mereka takut? Emangnya mereka itu membunuh? Emangnya mereka itu mencuri? Kok takut? Mereka kan memberi. Maksudnya, wahai anak Abu Bakar, maksudnya adalah mereka takut tidak diterima amal.
Ya, mereka sudah memberi tapi takut tidak diterima amalnya. Maka ketika mereka melakukan amal disertai rasa takut, jangan-jangan tidak diterima. Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan, maksudnya takut tidak memenuhi syarat keikhlasan, takut riya, takut kalau dia memberi riya, takut kalau dia beribadah riya. Jangan-jangan tadi aku sholat riya, jangan-jangan tadi aku puasa riya, jangan-jangan aku tadi sedekah riya. Ya, selalu ada kekhawatiran. Nah, kekhawatiran inilah yang akan menjadikan kita semakin memperbaiki amal kita. Kemudian jamaah dirahmati Allah SWT, di antara tips untuk menghindari riya adalah ada ta'atsur bi kalamin nas. Tidak terpengaruh dengan komentar manusia. Nggak peduli orang mau komentar atau tidak, tetap amal berlanjut, ibadah jalan. Ya, nggak berkurang dan nggak bertambah karena omongan manusia. Kalau kita memperhatikan omongan manusia, itu tanda kalau kita beramal riya karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita beramal karena manusia, nunggu manusia, atau terpengaruh dengan omongan manusia? Toh manusia kalau memuji, emangnya manusia kalau memuji dapat ngasih kita surga? Kan tidak, manusia tidak punya surga. Kalau mereka tidak memuji atau mencela amal kita, emangnya mereka bisa memasukkan kita ke neraka? Mereka nggak punya neraka. Manusia nggak punya surga, nggak punya neraka. Ya, yang punya surga neraka cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka orientasi kita dalam beramal hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak terpengaruh oleh omongan manusia. Dan yang terakhir adalah mengingat bahwa jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti di saat hisab akan sejak di alam barzakh, di kuburan, kita semuanya mempertanggungjawabkan amal kita sendiri-sendiri. Ngapain kita suka dipuji oleh orang dalam beramal, dalam beribadah? Toh mereka tidak menemani kita nanti ketika di hari pengadilan menghadapi Allah. Emangnya nanti kalau kita di hadapan pengadilan Allah, orang-orang yang memuji amal kita akan menolong kita? Tidak, belum tentu. Ya. Padahal mereka tidak bisa buat apa-apa kalau Allah sudah memvonis amal kita itu riya. Mereka tidak bisa menolong apa-apa. Maka kita nanti menghadapi pengadilan itu sendiri-sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua orang nanti akan menghadap Allah sendiri-sendiri, tidak bersama yang lainnya, masing-masing mempertanggungjawabkan amalannya. Karena itu di dunia kita beramal nafsi-nafsi saja dalam beramal itu, nggak perlu mengikuti atau nunggu komentar, nunggu perintah, nunggu instruksi manusia. Kalau kita beramal baik, maka kita yang memetik pahalanya. Kalau kita beramal buruk, kita pun yang akan menanggung akibatnya, bukan orang lain. Dengan begitu kita tidak memperdulikan komentar dan omongan orang, ini akan membuat kita mudah untuk mengusir riya. Jemaah dirahmati Allah SWT, ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ya kita tutup. Monggo. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.